ditarik kembali, kita tanya pada panitera, kapan narik kembali? Hari Sabtu. Hari Sabtu kan kantornya libur kan. Tahu ya paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang menerimanya juga yang... Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah, atas perintah siapa? Panitera saya tanya, atas perintah katanya bosnya kita gitu. Saya di Mahkamah Konstitusi, ini aneh. Itu aneh. Makanya saya dalam dissenting saya mengatakan ini ada atmosfer yang negatif. Ketuanya ada di mana? Ketuanya ada di tiga mengabulkan. Kalau 3 sama 3, yang 3 itu kan anggota. Yang akhirnya dianggap menang yang itu. Tapi saya nggak ikut sudah. Ex-Hakim MK Arief Hidayat menegaskan bahwa perkara 90 menurutnya adalah kasus terberat selama 13 tahun dirinya menjabat sebagai Hakim Konstitusi, di mana ia merupakan bagian dari hakim yang tidak setuju dissenting opinion pada putusan tersebut, menilai bahwa permohonan tersebut seharusnya ditolak karena menyangkut open legal policy. Ya. Sebelum itu diputus, ternyata kita menerima pemberitahuan bahwa perkara 90 itu dicabut. Oke. Ditarik oleh pemohonnya. Itu baru pada hari Jumat ditarik pemohon, kita dengar begitu. Oh berarti ya sudah selesai. Berarti udah nggak ada masalah. Berarti kan nggak ada permohonan lagi kan? Ternyata pada hari Senin, loh kok ada lagi surat pencabutan itu ditarik kembali. Ditarik kembali, kita tanya pada panitera, kapan narik kembali? Hari Sabtu. Hari Sabtu kan kantornya libur kan. Aneh lembur kan? Berarti Prof? Nggak ada lembur. Nggak ada lembur kan? Nggak ada lembur. Paniteranya siapa Prof yang menerima? Ya panitera. ada panitera. Berarti itu sebutannya panitera lembur berarti lembur ya? Soalnya libur-libur dia masuk. Panitera itu tidak menerima tapi memerintahkan kepada yang front office-nya itu petugas untuk menerima permohonan suruh datang hari Sabtu pagi, suruh menerima. Si paniteranya nyuruh. Panitera nyuruh kan, panitera nggak mungkin sendiri. Panitera itu eselon 1 kok. Jabat setara dengan eselon 1 kan, pangkatnya tinggi sekali kan. Sudah. Prof tahu ya paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang menerimanya juga yang... Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah, atas perintah siapa? Panitera saya tanya, atas perintah katanya bosnya kita gitu. Ketua berarti. Bosnya kita. Bosnya kita. Berarti atasnya ketua, Prof. Bosnya kita. Itu ceritanya begitu. Kan aneh. Nah, terus hari Senin kita rapat permusyawaratan hakim. Ini ternyata nggak dicabut. Gimana? Lanjutin lagi lah. Kan kita bingung. Sudah dicabut, dimasukkan kembali, yang surat pencabutannya ditarik. Nah, kalau begitu untuk meyakinkan hakim itu kita bersembilan itu hati-hati. Kalau begitu kita harus minta konfirmasi dah. Apa benar sih cabut atau tidak gitu kan? Nah, terus diadakan, kita sepakat dalam rapat putusan hakim mengatakan ini perlu dimintakan ada sidang pendahuluan kembali meminta konfirmasi. Nah, pada waktu itu diminta konfirmasi, ditanya, ini gimana sih sebetulnya permohonan ini? Hakim nanya ke siapa? Ke pemohonnya berarti. Ditanya pemohon kan? Nah, yang hadir kan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya akhirnya di dalam sidang panel kita tanya kan? Panelnya nanya, ini gimana? Iya, pencabutannya ditarik, nggak jadi dicabut. Loh, kenapa? Karena ini kan ditanya betul kan? Loh, kenapa kok tadinya sudah dicabut kok pencabutannya ditarik kembali, dimasukkan kembali? Karena belum ada koordinasi antara kuasa hukum dengan pemohon. Oh, kalau begitu ya ini berarti hidup lagi kan? Tapi sebetulnya yang aneh itu begini. Satu, itu di hari libur diterimanya. Yang kedua, selama ini kalau sudah ditarik nggak bisa masuk lagi. Jadi harus bikin permohonan baru gitu loh. Harus permohonan baru. Ini baru pertama kali kejadian. Dan kalau permohonan baru pun itu harus ada syarat-syarat. Permohonan baru itu ada tidak boleh sama persis dengan permohonan yang sebelumnya. Karena itu melanggar asas nebis in idem. Harus ada lain. Nah, itu yang jadi aneh lah. Setelah itu kemudian rapat putusan hakim. Dalam rapat putusan hakim jadi rame.
akhirnya dikabulkanlah perkara 90 itu. Dimaknai ya, usianya tidak diturunkan, tapi dinaknai kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah berpengalaman itu boleh usianya tidak mencapai usia 40 tahun. Itu dikabulkan. Itu berarti tuh hari-hari yang menegangkan gitu. Ya, nggak menegangkan. Membingungkan ya, Prof. Nah, Ya, Prof, kalau saya melihat bukan membingungkan, tapi selama saya di Mahkamah Konstitusi ini aneh. Itu Tapi aneh. ada Makanya saya dalam dissenting saya mengatakan ini ada atmosfer yang negatif. Karena saya apa? Hakim konstitusi itu saya setelah menjadi hakim konstitusi kemudian begini. Jadi hakim konstitusi tidak sekedar menyampaikan ini, pakai ini, tapi juga pakai ini. Oke. Nah, ini kok aneh. Kalau dari sisi ini juga prosedurnya agak lucu, dari sisi ini ada apa gitu. berarti Prof udah berasa pada saat itu. Nah, saya merasanya ini atmosfernya negatif, itu saya tulis dalam dissenting saya. Dissenting, ya. Bukunya sudah saya terbitkan. Berarti dari 9 hakim itu yang menolak 3 itu Mas? Yang menolak 4. Menolak 4 ya? Yang menolak 4. Oke. Tapi yang 3 pokok masalah, pokok persoalannya, yang satu berkenaan dengan ini tidak punya legal standing, tidak sampai ke situ. Yang 2 konkuring, yang 3 mengabulkan. Konkuring maksudnya gimana? Konkuring itu pertimbangannya sama, pertimbangannya berbeda, tapi amarnya Sama. Tetapi sebetulnya amarnya juga berbeda itu, yang 2 itu. Karena yang 2 itu mengatakan pertimbangannya ini boleh dimaknai, tetapi itu bukan bupati, kepala daerah, bupati, wali kota, tapi tingkat gubernur. Dan gubernurnya gubernur provinsi yang kayak apa, itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Jadi sebetulnya nggak bisa digabungkan yang 3 ini. Itu aneh lagi. Itu Jadi sebenarnya cuma 3 orang doang ya? Berarti dari 6 banding 3? Iya. Mestinya itu kalah. perbandingannya, kalau itu dihitungnya perbandingannya 3 mengabulkan, 3 menolak dari sisi substansi, yang 2 ngambang, yang 1 dissenting tapi berkenaan dengan legal standing. Lah itu dihitung. Loh, ketuanya ada di mana? Ketuanya ada di 3 mengabulkan. Kalau 3 sama 3, yang 3 itu kan anggota. Yang akhirnya dianggap menang yang itu. Tapi saya nggak ikut sudah. Nggak ikut lagi. Saya walk out. Saya nggak ikut tanggung jawab. Saya keluar. Tapi saya dissenting. Saya bilang begitu. Berarti Ketua MK pada saat itu sangat berperan juga ya? Itu memang ketua, bukan berperan, kolektif kolegial. Tetapi istilah yang dipakai bahasa Padang, bahasanya Prof Saldi, selangkah dikedepankan, kalau seranting itu ditinggikan seranting. Gitu. Tapi kolektif kolegial. Dalam hal misalnya 4-4, kan bisa terjadi 4-4. 4 ya? Nah, itu di mana ada ketua itu yang menang. Itu meskipun sama-sama kolektif kolegial, tapi kalau dalam pengambilan putusan terjadi draw, di mana ada ketua di situ yang menang. Kan Prof akhirnya putusan dari MK menyatakan bahwa itu ada pelanggaran, cacat secara konstitusi. Iya, MK-nya mengatakan bahwa itu ada masalah, sehingga ada sanksi terhadap ketua terhadap bos saya. Ya, itu. Dan setelah itu kan MK itu mengalami masa-masa yang berat pada saat Ya, betul. tingkat kepercayaan nanti udah dibangun sekian lama oleh Pak Mahfud, Pak Jimli, Prof Arief, itu langsung Turun, drop. Ya. drop. Apa yang Prof rasakan pada saat itu? Akhirnya begini, ada keinginan kolektif para hakim untuk melakukan introspeksi. Sehingga kemudian MK membenahi diri. Oke. Kan setelah ada bahwa kemudian bos itu diganti, ya kan, karena ini ada sanksi tidak boleh memimpin lagi, ya, terus dipilih baru. Konfigurasi pemimpin yang 2 orang pimpinan ini
mengajak kita bersama-sama untuk mari kita bersama-sama memperbaiki diri, melakukan introspeksi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Itu mulai perbaikannya macam-macam. Perbaikan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, kemudian kita membentuk MK yang permanen. Kalau masa jabatannya habis langsung kita perpanjang, pilih kembali. Kemudian kita sidangnya juga disiplin. Kita sidang sejak saat itu jam 8 pagi sampai selesai, sampai sore, sampai malam itu kita sidang. Dan selalu live streaming tuh ya? Dan kemudian keterbukaan ya, transparansi, akuntabel kita anukan semuanya itu. Nah, sehingga lambat laun mengalami perbaikan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menemukan kembali kepercayaan publik. Oke guys, jadi ex-hakim MK Arief Hidayat mengungkapkan adanya keanehan pada penanganan perkara nomor 90 di mana perkara tersebut sempat dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada hari Jumat, namun tiba-tiba ditarik kembali pada hari Sabtu. Hal ini dianggap aneh karena kantor MK tutup pada hari Sabtu dan ada indikasi perintah dari atas tingkat eselon 1 Panitera untuk menerima kembali berkas tersebut guys. Arief Hidayat pun mengisyaratkan adanya intervensi di balik putusan 90 yang menjadi pintu masuk Gibran sebagai cawapres. Dia menduga bahwa putusan tersebut terjadi dalam suasana tidak baik-baik saja dan mencium adanya kosmologi negatif atau tekanan pihak luar yang membuat beberapa hakim mendadak berubah sikap, sehingga putusan MK 90 tersebut kemudian terbukti bisa meloloskan usia Gibran untuk mendaftarkan menjadi cawapres dan meloloskan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024.